Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kelompok 2 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman kelas Pragmatik 2 PB2 lontarkan kepada kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sujar Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Gurafairus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Mitakswari Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sabrina. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Aurel dan Nurdiah Anjani tentang deiksis persona. Yuk teman-teman, kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Berikut ini, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sam Muhtar Caniago mengenai konsep deiksis. Berikut jawabannya. Saya akan menjelaskan tentang konsep dari deiksis menurut saya pribadi. Jadi, deiksis adalah bentuk bahasa baik berupa kata maupun yang lain yang berfungsi sebagai penunjuk hal atau fungsi tertentu di luar bahasa. Nah, deiksis ini sebagai acuan atau referen yang tergantung pada kondisi dan tempat dituturkannya kata itu berdasarkan si penutur. Jawab pertanyaan tentang apa itu deiksis. Saya akan menjawab secara singkat aja. Deiksis adalah sebuah kata yang memiliki referen atau rujukan yang berganti-ganti atau berpindah-pindah. Nah, kenapa sih dia disebut deiksis ini berganti-ganti atau berpindah-pindah? Karena si deiksis ini referennya atau acuannya itu tergantung pada si pembicara, penutur, tempat dan waktu berlangsungnya pembicaraan atau teks itu. Jadi kalau misalkan sekarang saya berkata acuannya ini Anissa Sabrina karena saya yang sedang bicara. Namun jika itu orang lain yang berkata saya, maka referennya ini akan berganti menjadi orang itu. Nah, itulah kenapa si deiksis ini disebut berganti-ganti atau berpindah-pindah. Deiksis ini juga bisa dikatakan sebagai rujukan atau merujuk suatu hal yang sudah diberikan atau yang akan diberikan. Jadi ya disebutnya rujukan. Konsep deiksis. Jadi pengertian deiksis berasal dari kata Yunani kuno yang berarti menunjukkan atau menunjuk. Dengan kata lain, informasi kontekstual secara leksikal maupun gramatikal yang menunjuk pada hal tertentu baik benda, tempat, ataupun waktu, itulah yang disebut dengan deiksis. Misalnya he, her, now. Ketiga ungkapan itu memberi perintah untuk menunjuk konteks tertentu agar makna ujaran dapat dipahami dengan tegas. Terus deiksis didefinisikan sebagai ungkapan yang terikat dengan konteksnya. Contohnya dalam kalimat saya mencintai dia. Informasi dari kata ganti saya dan dia hanya dapat ditelusuri dari konteks ujaran. Ungkapan-ungkapan yang hanya diketahui hanya dari konteks ujaran itulah yang disebut deiksis. Terus menurut KBBI, deiksis itu diartikan sebagai hal atau fungsi yang menunjuk sesuatu di luar bahasa, kata tunjuk pronomina, ketakrifan, dan sebagainya. Terus menurut para ahli, deiksis dapat juga diartikan sebagai lokasi dan identifikasi orang, objek, peristiwa, proses, atau kegiatan yang sedang dibicarakan atau yang sedang diacu dalam hubungannya dengan dimensi ruang dan waktunya pada saat dituturkan oleh pembicara atau yang diajak bicara. Lyon 1977 via Jaja Sudarma. Terus ada lagi pengertian deiksis dibedakan dengan pengertian anafora. Deiksis dapat diartikan sebagai luar tuturan, di mana menjadi pusat orientasi deiksis senantiasa si pembicara, yang tidak merupakan unsur di dalam bahasa itu sendiri.
Sedangkan anafora merujuk dalam tuturan baik yang mengacu kata yang berada di belakang maupun yang merujuk kata yang berada di depan. Fenomena dieksis merupakan cara yang paling jelas untuk menggambarkan hubungan antara bahasa dan konteks dalam struktur bahasa itu sendiri. Kata seperti saya, sini, sekarang adalah kata-kata dieksis. Terus ada jenis-jenis dieksis, yaitu dieksis persona, terus ada banyak, dieksis tempat, dieksis waktu, dieksis, udah sih itu aja. Dieksis ini nih, dieksis sosial, dieksis petunjuk, masih banyak dieksis. Terima kasih. Enjoy. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sam mengenai konsep dieksis. Seperti teman-teman saya telah paparkan konsep dieksis, nah ini kesimpulannya menurut saya adalah dieksis merupakan sebuah kata apabila referen atau rujukannya itu berbeda-beda atau berganti-ganti. Tergantung pada siapa yang menjadi si pembicara atau siapa yang menjadi penutur pada saat tempat dan waktu dituturkannya kata tersebut, seperti itu. Saatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang telah dilontarkan oleh teman-teman kami akan dijawab oleh kelompok 2. Berikut pertanyaan serta jawaban dari pertanyaan teman-teman. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Jihan Awalia Hakim. Pertanyaan yang akan dijawab oleh Muhammad Sujar Rafif dilontarkan oleh Jihan Awalia Hakim dari kelompok 4. Pertanyaannya ialah, pada pembahasan deksis waktu dinyatakan bahwa terdapat leksem waktu yang bersifat deksis dan leksem waktu yang tidak bersifat deksis. Dikatakan pula bahwa leksem waktu dikatakan bersifat deksis jika yang menjadi patokan adalah si pembicara atau si penutur. Kemudian, bagaimana cara terbaik menurut teman-teman kelompok 2 untuk mengetahui bahwa leksem waktu yang digunakan si pembicara bersifat deksis? Terima kasih. Jadi, jika leksem yang digunakan adalah kata kemarin, sekarang, dan besok, sedangkan leksem itu kan terdiri dari satuan kata terkecil. Karena kemarin, sekarang, dan besok adalah contoh dieksis waktu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gita Nur Aryawati dari kelompok 6. Pertanyaan yang akan Adelia Gurafairus jawab, pertanyaan dari Gita Nur Aryawati, kelompok 6. Pertanyaannya adalah, berdasarkan PPT kelompok 2, apakah hanya terdapat 3 jenis deksis yang digunakan dalam pertuturan di masyarakat? Jawabannya yaitu berdasarkan PPT yang telah kami paparkan, itu ada 3 jenis deeksis. Nah, itu deeksis persona, deeksis ruang atau tempat, dan deeksis waktu. Nah, itu menurut Levinson dan Yule. Nah, tapi jenis-jenis deeksis itu tidak hanya itu saja. Nah, berdasarkan pendapat ahli lainnya, menurut Jaja Sudarma, itu membagi deeksis menjadi 4 jenis deeksis. Yang pertama ada deeksis pronominal persona, terus juga deeksis nama diri, deeksis demonstratif, dan deeksis waktu. Terus juga ada teori menurut Putrayasa dan teori Purwo yang membagi menjadi 5 jenis, sama seperti yang tadi, ditambahkan dengan deeksis sosial atau deeksis wacana. Nah, Putrayasa ternyata membagi jenis deeksis menjadi 6. Nah, yaitu deeksis persona, deeksis waktu, deeksis tempat, deeksis penunjuk, deeksis wacana, dan deeksis sosial. Jadi, tidak hanya 3 jenis deeksis saja yang bisa digunakan dalam pertuturan di masyarakat. Nah, tergantung kepada penuturnya. Mereka itu ingin menggunakan deeksis tersebut yang mana saja. Akan tetapi biasanya memang masyarakat lebih sering menggunakan 3 deeksis, yaitu 3 deeksis persona, deeksis ruang dan tempat atau tempat, dan deeksis waktu. Begitu.
Pertanyaan dari Nurdiah Anjani, kelompok 8, akan dijawab oleh Anissa Sabrina. Pertanyaannya adalah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2, bahwa kata Anda digunakan dalam situasi formal dan situasi ketika tidak ingin terlalu formal ataupun terlalu akrab. Saya ingin bertanya mengenai mengapa kata Anda bisa digunakan dalam situasi tidak ingin formal atau terlalu akrab, padahal kebanyakan orang menggunakan kata Anda di situasi yang terkesan kaku. Gak selalu digunain dalam situasi formal. Contohnya, ketika nih misalkan Nurdiah Anjani ini melewati sebuah jalan di mana banyak ibu-ibu yang sedang berkumpul, pasti akan berkata, "Permisi Bu, saya mau lewat." Nah, situasi seperti ini apakah masuk ke dalam situasi formal? Jawabannya enggak. Berarti di sini kata saya itu bisa digunakan untuk situasi formal dan non formal. Terus kalau ditanya kenapa nggak pakai aku, rasanya kayak seperti kurang sopan aja gitu kepada ibu-ibu yang sedang berkumpul. Kita lewat, "Permisi Bu, aku mau lewat." Karena kita bicara dengan orang yang lebih tua, penggunaan aku ini kurang tepat. Jadi kita pasti biasa menggunakan saya. Itulah kenapa saya bisa digunakan dalam situasi formal, bisa juga digunakan dalam situasi non formal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajamita Suryanisa akan menjawab pertanyaan dari Siti Holijah dari kelompok 7. Pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Ajeng Mita Suryanisa, pertanyaan dari Siti Holijah kelompok 7. Pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana cara meningkatkan pemahaman tentang materi deksis yang dimana memiliki banyak macamnya, yaitu kepada seseorang yang sulit dalam memahami sesuatu, dan bagaimana solusinya jika terjadi kesalahpahaman dalam memahami wacana yang mengandung deksis di dalamnya, sehingga dampaknya pesan tidak tersampaikan dengan baik. Caranya ialah dengan memahami cara belajar kita, apakah cara belajar kita itu visual, audio visual, atau audio. Jika cara belajar kita itu visual, berarti kita harus benar-benar memperhatikan pengajar deksis kita dalam menjelaskan materi. Jadi kita harus memperhatikan gerak-gerik si pengajarnya seperti apa, agar kita juga tuh paham dengan materi yang mereka berikan. Kalau misalkan kalian cara belajarnya itu audio, dengan cara belajarnya itu kalian bisa sambil mendengarkan musik-musik kesukaan kalian, atau juga kalian bisa mendengarkan pengajar deksis kalian menjelaskan materi sambil kalian mencatat, tetapi kalian tidak melihat pengajarnya itu, misalkan pengajar dia berjalan ke kanan atau berjalan ke kiri, kalian fokus dengan catatan dengan mendengarkan, seperti itu. Nah, kalau misalkan cara belajar kalian itu audio visual, kalian bisa menerapkan cara dengan melihat pengajar kalian menjelaskan serta mencatat atau bisa menggunakan warna-warna pada catatan kalian seperti ini. Kalian bisa menggunakan stabilo atau spidol agar catatan kalian tuh menarik dan kalian juga mau membacanya seperti itu. Atau kalian juga bisa mencari sumber-sumber belajar lainnya seperti podcast atau sumber-sumber dari buku atau dari media-media lain seperti YouTube, Instagram, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi deksis atau materi yang sedang kalian pelajari, seperti itu. Nah, untuk solusi jika terjadi kesalahpahaman, jadi kamu dapat mengkonsultasikan kepada pengajar deksis kamu itu gimana sih agar caranya untuk tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Atau kamu juga dapat pula membaca kembali materi-materinya, membaca buku lagi, apa sih yang membuat saya salah dan apa sih membuat ini tuh keliru gitu. Kalian pahami lagi benar-benar seperti itu ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fajar Malik dari kelompok 1.
Pertanyaan selanjutnya berasal dari Muhammad Fajar Malik kelompok 1 yang akan dijawab oleh Adelia Gurafairus. Pertanyaannya adalah kata ganti pertama tunggal, contohnya ada kata aku, saya, dan daku. Tetapi kata daku jarang sekali dituturkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kalian, apa penyebab masyarakat jarang menuturkan kata daku dalam kehidupan sehari-hari? Dan jika digunakan, apakah kata daku digunakan dalam situasi formal atau informal? Nah, jadi jawabannya adalah deiksis persona pertama tunggal seperti aku itu lebih banyak digunakan dalam situasi non formal dan lebih banyak menunjukkan keakraban antara pembicara atau penulis dan pendengar atau pembacanya. Nah, sedangkan deiksis persona pertama tunggal seperti kata saya, nah itu lebih banyak digunakan dalam situasi yang formal. Nah, sedangkan untuk deiksis persona pertama tunggal seperti daku, nah ini tuh jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada umumnya kata daku ini lebih banyak digunakan dalam karya sastra, misalnya seperti yang terdapat pada puisi, terus juga lagu atau karya sastra lainnya. Nah, jadi penyebab masyarakat jarang menuturkan kata daku dalam kehidupan sehari-hari itu karena lebih sering menggunakan kata aku daripada dibandingkan kata daku, karena maknanya itu sama. Jadi tuh daku itu penggantinya si aku gitu. Makanya masyarakat lebih banyak menggunakan kata aku. Karena dalam KBBI juga makna aku itu sebagai persona tunggal. Nah, kalau misalnya daku itu nama lainnya dari aku gitu. Nah, kalau misalnya kata daku itu tadi kan sudah dibilang kalau misalnya dia itu sebagai pengganti kata aku. Nah, sedangkan aku itu tidak formal. Jadi kata daku pun juga non formal. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sofia Anissa Z. Pertanyaan selanjutnya datang dari Sofia Anissa Zair kelompok 3 yang akan dijawab oleh Muhammad Sujar Rafif. Pertanyaannya adalah, tolong dijelaskan bagaimana jika dalam satu kalimat terdapat dua kata ganti dengan rujukan yang berbeda, yaitu kata ganti persona jamak dan tunggal. Rujukan mana yang dijadikan sudut pandang pembaca? Contoh dalam kalimat, bagaimana dengan nasib saya, Dodi, Anto, Bu? Bagaimana dengan kami? Menurut kita itu, sedangkan contoh yang saudara Sofi berikan ini ada dua kalimat. Kalimat pertamanya, bagaimana dengan nasib saya, Dodi, Antobu. Dan kalimat kedua, bagaimana dengan kami. Tidak memungkinkan dalam sebuah kalimat itu terdapat dua kata ganti yang berbeda, maupun itu tunggal dan jamak. Pada kalimat pertama itu menggunakan kata ganti persona tunggal. Dan kalimat kedua menggunakan persona jamak dengan kata kami. Pertanyaan dari Fadlin Fasya, kelompok 4, akan dijawab oleh Ajeng Mitaswari Anissa. Pertanyaannya adalah, setelah yang dipaparkan tadi, terdapat contoh kata ganti persona kita dan kami. Dalam masyarakat, sering terjadi kesalahan penggunaan dalam kedua contoh itu. Menurut kelompok kalian, apa yang menjadi faktor tersebut dan mengapa? Walaupun terdapat kesalahan, penutur di masyarakat masih bisa menangkap maknanya. Karena kata ganti tersebut sudah menjadi kebiasaan tuturan dalam masyarakat Indonesia dan sudah dianggap benar walaupun penggunaannya salah. Karena kesalahan yang sudah terbiasa tersebut menjadikan penutur di Indonesia itu dapat menangkap maknanya walaupun kita salah dalam pengucapannya. Nah, biar nggak jadi kesalahpahaman nih, apa sih bedanya antara kami dan kita? Nah, kalau misalkan kata kami digunakan pada saat kata ganti orang yang sedang berbicara bersama dengan orang lain, tetapi tidak termasuk yang diajak berbicara itu. Contohnya, untuk kata kami, saya sedang berpresentasi bersama 3 orang teman saya. Saya berkata seperti ini, kami akan memaparkan materi mengenai deiksis. Nah, itu yang mendengarkan materinya itu adalah
dosen pembimbing serta teman-teman. Nah, jadi untuk kaminya ini termasuk saya dan 3 orang teman-teman saya, tidak termasuk dosen pembimbing dan teman-teman yang sedang memperhatikan, seperti itu untuk kata kami. Sedangkan untuk kata kita digunakan pada saat kata ganti orang yang berbicara bersama dengan orang lain, termasuk orang-orang yang sedang menyimak, orang-orang yang sedang mendengarkan. Contohnya seperti ini, saya sedang berbicara di depan orang banyak, saya berkata seperti ini, mari kita panjatkan doa serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata kita ini termasuk saya dan audiens yang tengah menyimak saya berbicara, seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Anissa Sabrina berasal dari Aurelia Rahma, kelompok 1. Pertanyaannya adalah, pada materi persona ketiga tunggal kata ia dan dia dalam banyak hal berfungsi sama. Namun, mengapa kata ia hanya berfungsi sebagai subjek dan bagaimana contoh penggunaannya dalam kalimat? Jadi begini, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan jika kata ia itu hanya bisa sebagai subjek, sedangkan kata dia bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Nah, contoh penggunaan kata ia dalam kalimat itu seperti, Kuma sangat gembira, ia malah kini mempunyai banyak sahabat sejati. Kata ia di sini itu sebagai subjek yang langsung merujuk pada Kuma. Nah, contoh ini tuh sama dengan contoh penggunaan kata dia yang merujuk sebagai subjek juga. Tara sangat sedih. Dia memang berbeda dengan teman-teman kurcacinya. Nah, di sini dia ini langsung merujuk pada si Tara. Jadi posisi dia dan ia sama-sama sebagai subjek. Nah, sedangkan ada contoh kata dia ini berguna sebagai objek, yang mana yang hanya bisa digunakan pada dia, sedangkan ia tidak bisa digunakan sebagai objek. Contoh kalimatnya, sejak saat itu Kuma tidak terkenal lagi. Ia hanya menjadi ayam biasa. Banyak ayam lain yang sudah bisa berkokok indah seperti dia. Nah, di sini ia yang pertama itu sebagai subjek yang sudah bisa berkokok indah seperti dia. Nah, di sini kata dianya ini berguna sebagai objek yang menjadi acuan referensi kokokannya si Kuma ini. Tuh. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Riza Hilman Hawari dari kelompok 3. Pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Adelia Gurafairus. Pertanyaan dari Riza Hilman Hawari, kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin dalam satu kalimat terdapat 3 jenis deksis? Jawabannya mungkin saja bisa, tergantung kepada penutur yang ingin menyampaikannya bagaimana. Nah, sebuah bentuk bahasa bisa dikatakan bersifat deiksis apabila acuan atau rujukan atau referensinya ini berpindah-pindah atau berganti-ganti. Nah, pada siapa yang menjadi pembicaranya, dan bergantung pula pada saat dan tempat dituturkannya kata itu. Nah, deiksis persona ini merupakan deiksis asli. Nah, sedangkan deiksis waktu dan deiksis tempat itu merupakan deiksis jabaran. Nah, menurut pendapat dari Becker dan Oka dalam Purwo, bahwa deiksis persona merupakan dasar orientasi bagi deiksis ruang dan tempat serta waktu. Nah, jadi ada kemungkinan jika dalam satu kalimat terdapat 3 jenis deiksis. Alasannya itu karena jadi ketiga deiksis itu yaitu deiksis persona, deiksis waktu, dan deiksis tempat itu bisa saling melengkapi dengan perannya masing-masing. Yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa orientasi dasarnya ini adalah persona karena merupakan kata ganti. Begitu. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah harus jelas
maksud dan arah si penutur ini, nah kepada si pendengarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi intinya bisa saja terjadi jika dalam satu kalimat itu terdapat 3 deeksis, namun mereka memiliki peran masing-masing. Seperti itu. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak pertanyaan-pertanyaannya serta jawaban. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Nah, kalau misalkan ada tambahan atau masukan silahkan komen di bawah ini ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.